Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ni'matillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'dah. Pada pemirsa sekalian dimanapun Anda berada, pada kesempatan yang baik ini, di bulan Ramadan yang penuh berkah ini, kami sampaikan bahwa keberkahan di bulan Ramadan ini sangat memberikan kemanfaatan buat kita, termasuk sangat manfaat sekali, sangat bagus sekali digunakan untuk pendidikan agama kita, penambahan keilmuan kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Tolabul ilmi faridatun ala kulli muslimin, bahwa belajar ilmu tentang agama ini kewajiban bagi kita sebagai orang-orang muslim. Dalam bulan yang penuh berkah ini, mari kita memperbanyak, kita gunakan kesempatan yang sangat bagus untuk mencari ilmu, terutama ilmu-ilmu tentang masalah agama. Dalam agama kita banyak sekali keilmuan, terutama dalam syariat. Ilmu agama, ilmu fikih, ini kita membahas tentang ubudiyah. Di kesempatan yang kali ini akan saya sampaikan yang berhubungan dengan masalah fikih. Sederhana, yang masih ada hubungannya dengan Ramadan, ada hubungannya dengan fikih. Karena di dalam puasa ini kita juga membutuhkan ilmu. Ilmu apa? Ilmu yang menjelaskan tentang puasa, tentang cara niatnya puasa. Ini harus disyaratkan, harus di malam hari sebelum masuk fajar. Kemudian ada di situ perkara-perkara yang membatalkan puasa. Ini banyak sekali, terutama karena puasa itu menjaga diri dari makan dan minum dan sesuatu yang masuk mulai dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Ini kan yang namanya puasa itu secara fikih. Tapi kalau secara hakikatnya puasa banyak sekali. Kita bahas tentang masalah fikih saja, terutama yang sering terjadi, yang sering kita lakukan aja, termasuk yang membatalkan puasa kan. Salah satunya ini ketika kita itu ingusan. Ketika kita itu ingusan, biasa kalau anak kecil itu ingusan sampai keluar dari lubang hidung, kemudian kok dimasukkan lagi. Ini secara fikih menjadi batal puasa. Atau ketika kita meludah, ini kan sering terjadi. Ketika kita meludah, kemudian ludah itu ada sisa di bibir kita, kemudian kita masukkan lagi, kita telan. Ini membatalkan puasa. Ini kan ilmu fikih yang sederhana, sering terjadi di kalangan kita. Tapi kadang keadaan-keadaan semacam itu tidak pernah kita sadari. Kenapa? Karena kurang pendalamannya ilmu fikih. Itu disadari ya. Harus kita sadari ya, ketika kita mengalami semacam itu, oh kita tahu ini batal, oh ini tidak. Jadi sehingga kita bisa menjaga kesan kita puasa itu bagaimana caranya dengan ilmu fikih. Termasuk semacam itu ketika kita membuang kotoran. Nah, makanya kalau orang-orang dulu tidak boleh buang hajat di kali ketika puasa. Ini kan ya, ini karena berhati-hatinya beliau.
karena di situ nanti banyak terjadi pembahasan yang di situ, sehingga buang hajat itu nanti akan menjadi batal atau tidak. Ini karena kepandian dari orangnya tersebut. Ketika buang hajat, hajatnya keluar langsung set, jorok, tapi ini fikih, set, langsung terlepas sudah. Tapi ketika set, putus, kemudian naik lagi sebagian, ini batal, ini nanti puasa Ramadannya batal. Ini kan butuh pemikiran yang ini, perlunya kita belajar tentang ilmu fikih. Gambaran-gambaran, sedikit gambaran yang saya sampaikan, termasuk dalam sholat, yang sering terjadi di dalam sholat ini. Makanya di dalam kitab Fathul Mu'in itu disampaikan bahwa orang yang i'tidal, jadi setelah rukuk kemudian i'tidal, ini disunahkan untuk sedekap lagi. Kenapa? Karena tidak akan mungkin terjadi gerakan 3 kali. Tapi ketika kita lepaskan, disadari atau tidak, kadang ini akan terjadi gerakan 3 kali, sehingga itu nanti akan membatalkan sholat. Ini banyak terjadi. Kemudian kaki kita ketika habis sujud atau ketika mau sujud, ini biasanya menempatkan posisi dengan mengangkat kaki. Ini bisa terjadi batal ketika kita tidak menyadari kegiatan itu akan mutawalian, akan terus menerus sampai 3 kali, itu nanti akan membatalkan kegiatan sholat kita. Makanya perlunya kita belajar tentang ilmu fikih. Saya tekankan tentang ilmu fikih, baik itu ilmu tentang masalah puasa atau tentang masalah sholat, ini sampai di sini banyak sekali dari mereka yang tidak paham tentang ilmu fikih, sehingga di situ dia melakukan perkara yang membatalkan kegiatan ibadahnya, tapi dia tidak menyadarinya. Tapi orang-orang yang paham tentang ilmu fikih sangat tahu sekali. Termasuk dalam sholat itu ada 2 kesunahan, ada sunnah hayat, ada sunnah abad. Ketika sunnah hayat nggak masalah lupa, tapi ketika sunnah abad, nah ini nanti harus kita ganti dengan yang namanya sujud sahwi. Nah, termasuk salah satunya umpama lupa tahiyat awal atau lupa doa kunut, ini kan kita ganti dengan sujud sahwi. Nah ini yang jadi antara makmum dengan imam itu juga harus paham tentang ilmu fikih. Kalau tidak paham ilmu fikih, imamnya lupa membaca tahiyat awal, kemudian berdiri, akhirnya makmumnya ngeyel subhanallah, subhanallah, subhanallah. Nah ini makmum nggak paham tentang ilmu fikih. Kalau paham ilmu fikih, ketika imamnya berdiri, sudah tahu meninggalkan duduk tahiyat awal, ini nanti makmum yang paham langsung ikut aja naik. Kenapa? Karena nanti ketika si imam itu kok mengikuti makmumnya, karena sama-sama tidak paham fikih, oh iya ternyata tadi lupa duduk tahiyat awal, kemudian imamnya duduk, ini malah batal semua ini nanti sholat. Makanya perlunya kita belajar ilmu fikih ini sangat-sangat bagus sekali tentang ibadah kita. Belum nanti muamalat, ketika kita nanti tidak paham tentang muamalat, kita akan terjerumus pada perkara riba. Ini kan bahaya. Makanya di kesempatan bulan Ramadan yang baik ini, mari kita memperbanyak kita dalam belajar tentang ilmu, yang terutama masalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan hanya ibadah itu kita dasari dengan kegiatan kebiasaan, tapi kita dasari dengan sebuah keilmuan. Artinya kita itu ibadahnya itu memang sesuai dengan keilmuan, konteks keilmuan yang disampaikan oleh Allah kepada Rasulullah, dari Rasulullah kepada para sahabat sampai kepada kita. Ini dengan kita belajar yaitu kitab-kitab kuno. Makanya bolehlah kita belajar sesuai dengan sistem yang modern bolehlah. Tapi kepercayaan saya bahwa berkah dan kemanfaatan
mengikuti metode-metode para ulama-ulama dulu dengan konteks-konteks yang terdahulu, ini saya yakin itu lebih berhasil. Karena apa? Sudah menghantarkan banyak para ulama di dunia ini dengan metode-metode ilmu yang zaman-zaman orang dulu. Sekarang kan sudah banyak anak-anak hafal Quran tapi tidak diteruskan. Banyak orang-orang yang pemahaman fikihnya sempit, kadang cuma buka YouTube ataupun Google, ya kurang saya yakin gitu. Makanya nih dalam kesempatan yang baik ini saya menyampaikan, mari kita banyak belajar tentang ilmu agama, bahkan itu merupakan kefarduan buat kita, terutama ini di bulan Ramadan ini sangat-sangat bagus untuk bisa kita pakai untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah, memperbanyak zikir dan memperbanyak keilmuan hasanah, keilmuan agama. Terima kasih dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.